Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu hafidhus sunnah, sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ini di antara hadis yang beliau riwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Sungguh celaka hamba dinar dan hamba dirham dan hamba al-qatifah, yaitu hamba pakaian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini ada orang yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, dan ini mewakili tentunya harta yang zailah, yang faniyah, yang fana, yang ada di dunia ini. Dia menjadi hamba rupiah atau hamba dolar, hamba real, sampai-sampai dia mengatakan time is money. Waktu ini adalah uang. Semuanya berkutat untuk mengejar dunia beserta isinya. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang celaka. Ta'isa abdu ad-dinar wad dirham. Ketika seluruh waktunya, kebahagiaannya, kesedihannya, tawa, tangisannya, waktunya dia berikan untuk dunianya dan ia lupa terhadap akhiratnya. Jadi ia tidak mempersiapkan sesuatu yang bisa ia bawa untuk kampung akhirat. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka. Ta'isa abdu ad-dinar wad dirham wal qatifah, termasuk yang diperbudak oleh mode misalnya. Ya. Ada misalkan wanita yang mengoleksi semua, ya katakanlah jenis sepatu, ya. Misalkan satu lemari penuh dengan sepatu. Ada yang mengoleksi jam tangan, ya. Semua jenis merek. Setiap dia berkunjung ke satu negara pasti beli jam tangan. Padahal semua menunjukkan waktu yang sama. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Ada yang mengoleksi batu cincin. Semua jenis ada. Ada batu bacan, ada batu bara. Ya. Masya Allah. Dan ia menginfakkan harta yang banyak untuk itu. Ya, bahkan baru-baru saya di Jakarta melewati sebuah mall, mungkin antum tahu, saya lupa namanya, alhamdulillah. Ya, teman yang mengantar itu mengatakan, di sini Ustadz tempat belanjanya para artis, di sini ada tas harganya 1 miliar. Saya sempat tanya, ada ATM di dalamnya? Ya. Kalau habis apakah otomatis terganti? Dia bilang tidak Ustadz, begitu aja. Ya. Padahal sebenarnya ini cuma mode saja. Ya, terkadang kita dapati ada baju yang dijual di mall, itu jenisnya sama dengan yang dijual di pasar, tapi harganya berlipat-lipat yang ada di mall. Padahal kualitasnya sama. Ya. Tapi karena gengsi dan penjualnya juga pandai, dia mengatakan sama kelihatan Pak, tapi beda mutunya. Padahal tidak ada bedanya. Ya, itu tonggi. Ya, ini rahasia para pedagang sebenarnya yang saya bocorkan. Ya, ala kullina ya ikhwah, ala karim, kalau diperbudak dengan hal yang semacam ini sampai menginfakkan harta yang berlebih, ya, apalagi ada yang sampai takalluf, memberat-beratkan diri untuk itu, ya, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang diperbudak oleh dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. In u'tiya radhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia mendapatkannya, dia senang dan dia ridha. Wa illam yu'ta lam yarda. Dan jika ia tidak mendapatkannya, ia murka dan tidak ridha. Ya, at-tanafus lid dunya, perlombaan untuk mendapatkan dunia. Dan ini adalah sifat orang-orang munafik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an,
wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada orang yang mengejekmu ketika engkau bersedekah. Jadi orang munafik itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada yang seperti itu sampai zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang beriman dengan harta yang sedikit yang ia infakkan, ya dia berinfak dengan harta yang sedikit, mereka mengatakan, ya harta yang sedikit itu untuk apa? Ya, tidak bisa beli apapun. Ini orang munafik. Tapi kalau dia berinfak dengan harta yang banyak, dia berkata seperti ini, orang ini tidak berinfak kecuali riya, mau dikata, ya, mau mendapatkan pujian. Maka turun ayat ini, wa minhum, di antara mereka may yalmizuka fis sadaqat, ada yang mencelamu ketika engkau bersedekah. Karena ada sebagian sahabat dia tidak bisa bersedekah kecuali dengan hasil keringat mereka, kemudian membawa beberapa biji kurma yang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini tidak ada gunanya, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga. Ya, padahal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ini bermuamalah bukan dengan manusia, tapi kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in u'tu minha radu, dan orang-orang munafik itu jika dikasih mereka senang. Makanya di antara golongan yang diberi zakat ada yang disebut dengan al-mu'allafatu qulubuhum, orang yang hendak dilunakkan hatinya. Entah dia diharapkan masuk Islam, atau misalkan dia non-muslim namun dikhawatirkan keburukannya, atau muslim diharapkan taubatnya, atau muslim yang dikhawatirkan keburukannya. Ini bisa diberi sedekah atau zakat jika ada maslahat di dalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi Al-Aqra' ibn Habis, memberi Uyainah ibn Hisan, memberi Abu Sufyan 100 ekor unta, ta'lifan liqulubihim, untuk kemudian melunakkan hati-hati mereka. Dan ini jitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka kepala suku yang diberi harta yang berlimpah oleh Nabi, kemudian mereka kembali kepada kaumnya dan menyuruh mereka masuk Islam dan mengatakan, ya qaum aslimu fa inni ji'tukum min rajulin a'ta ata'an la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Baru saja saya datang dari seorang lelaki, kalau dia memberi seakan-akan dia tidak takut akan kefakiran. Yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula Abu Sufyan yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sebahagian orang sifatnya seperti itu terhadap dunia. Kalau dia dikasih dia senang. Namun jika dia tidak mendapatkan bagian, idahum yaskhatun, mereka akan marah-marah. Mereka akan murka. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab, wa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'alaikum. Ya, jika rasa takut itu telah hilang, tidak ada lagi perang, salaqukum bi alsinatin hidad, orang-orang munafik itu akan menggelari kalian dan memanggil kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, orang munafik setiap zaman seperti itu. Kalau kaum muslimin itu menang, seakan-akan mereka yang paling berjasa. Namun jika kaum muslimin itu kalah, maka nampak bobrok, ya, dan aib mereka. Ya, dan sebagaimana yang saya sebutkan, ini ada di setiap zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita di dalam Al-Qur'an untuk kita berhati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Bahkan Allah menurunkan satu surah yang disebut dengan surat Taubah, dan nama lain dari surat Taubah adalah surat Al-Fadhihah, yang menyingkap aib dan celah serta cacat orang-orang munafik dan rahasia-rahasia mereka. Jadi bisa kita baca dalam surah itu. Ala kullin ayyuhal ikhwah al-karim, hadis ini adalah merupakan tahdzir, peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bukan berarti bahwasanya kita meninggalkan dunia secara keseluruhan. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tapi yang tercela, ayuhal ikhwah, ketika kesibukan kita terhadap dunia itu melalaikan kita dari kewajiban kita.
melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita untuk mengeluarkan yang menjadi kewajiban kita dari zakat yang harus dikeluarkan dari harta kita, kemudian menyantuni fakir miskin, membantu orang lain. Selama kita mencari nafkah dan mencari dunia, dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala juga pun demikian, mereka mencari nafkah, bahkan mereka masuk ke pasar sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Orang-orang kafir berkata, mengapa ada rasul, mengapa ada utusan, dia bisa makan seperti kita dan juga masuk ke pasar berdagang seperti kita, sebagaimana profesi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Tidaklah ada nabi yang diutus, kata Rasulullah, melainkan mereka itu ya sebagai seorang penggembala. Seperti Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Qala, apa jawaban Nabi Musa? "Hiya 'asaya." Ini adalah tongkatku, atawakka'u 'alaiha. Yang dengannya saya bertumpu pada tongkat ini, terutama kalau berjalan di tempat yang mendaki. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan saya gunakan tongkat ini untuk memukul dahan dan ranting agar daun-daunnya itu jatuh dan saya beri makan kepada ghanami, kambing saya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian ulama ada menyebutkan hikmahnya bahwasanya para nabi dan rasul itu telah dilatih untuk menghadapi umatnya. Kambing itu kalau ditarik ke kanan lari ke kiri. Ya. Dan umat para nabi seperti itu, dipanggil ke kanan larinya ke kiri. Ya. Jadi sejak dini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin, para nabi-nabi Allah sampai yang Allah berikan kelapangan kepada mereka, bahkan kekuasaan dan kekayaan seperti Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Daud ya'kulu min 'amali yadihi, dia makan dari hasil tangannya. Ya. Apa profesi Nabi Daud alaihi salam? Beliau adalah pandai besi. Wa alanna lahu, kami menjadikan besi itu menjadi lunak di tangannya. Jadi Nabi Daud kalau ada besi yang keras seperti ini, begitu sampai di tangannya melunak. Kemudian dia bisa bentuk ya sesuai dengan yang dia inginkan. Beliau membuat baju perang atau membuat peralatan-peralatan yang lain yang dibutuhkan. Jadi Nabi Daud alaihissalam ya'kul min 'amali yadihi. Beliau makan dari hasil tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Bukan berarti kalau kita berbicara tentang kezuhudan terhadap dunia, kita cuma berada di masjid, berdoa, menunggu emas dari langit. Ya. Inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis salatu, apa lanjutannya? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi dan cari keutamaan dari Allah. Cari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sudah pernah kita bahas, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqat tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana." Andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana memberi rezeki pada seekor burung yang keluar dalam keadaan perut yang lapar dan kembali dalam keadaan perut yang kenyang. Tapi saya tanya, apakah burung itu tinggal di sarangnya? Tidak. Nabi mengatakan taghdu, dia pergi meninggalkan sarangnya. Dia mencari sebab. Ya. Dia mencari asbab ar-rizq, sebab-sebab rezeki. Ya, karena bertawakal itu tidak menafikan al-kasb atau usaha yang kita lakukan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan ar-rizqu rizqan. Rezeki itu terbagi menjadi dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka.
rezeki yang engkau cari, kemudian yang kedua rezeki yang mencarimu. Ya. Adapun rezeki yang kau cari, Allah akan berikan kepadamu li'adlihi. Ini adalah merupakan bentuk keadilan Allah. Orang yang berusaha tidak akan disia-siakan usahanya oleh Allah. Sebaliknya ada rezeki yang mencari Anda, yang memang yang sudah ditentukan untuk kita. Ya, buktinya ada juga orang yang banting tulang mencari rezeki tidak dapat-dapat. Ada orang yang cuma duduk di rumahnya, masya Allah, cuma angkat telepon saja. Ya, setiap saat ada notifikasi masuk ya ke HP-nya, ada transferan dan seterusnya, dan dia duduk manis di rumahnya. Makanya jangan pernah kita galau tentang masalah ini ayyuhal ikhwah. Karena Allah sendiri mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagikan itu di antara manusia. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Subhanallah. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rezeki bagi sebagian yang lain dan disempitkan bagi sebagian yang lain. Bahkan terkadang ada seseorang yang diharamkan darinya dunia. Ini adalah merupakan bukti cinta Allah kepadanya. Mengapa bisa demikian? Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahmi ahadakum minad dunya. Allah melindungi seseorang dari dunia karena kecintaan Allah kepadanya. Sebagaimana kalian melindungi orang yang sakit di antara kalian untuk makan dan minum jenis makanan dan minuman tertentu. Ya. Biasa ada pasien yang dirawat di rumah kita. Ayah kita, ya bapak kita katakanlah dia kolesterol atau darah tinggi. Ya dokter mengatakan jangan makan daging. Ya, jangan makan yang berlemak-lemak. Tapi ya bapak kita ini ya mau sekali makan coto atau konro. Ya. Dan kita juga kasihan melihatnya. Sampai terkadang kita menangis, oh dong, bapak saya. Ya. Mau makan konro tapi dokter larang. Ya. Kita menghalangi makanan itu darinya bukan berarti kita benci, tapi kita sayang pada dia. Bahkan andaikan dokter mengatakan makan saja. Misalnya sudah sakit keras, dibawa ke dokter. Apa pantangannya, Dok? Tidak ada sih, makan mie semua. Apa yang dia minta kasih. Ini pertanda apa? Sebentar lagi. Dia mau tahan-tahani. Kasih mie semua, ini permintaan yang terakhir mungkin. Apa yang dia mau kasih? Ini pertanda apa? Ya bahwasanya tidak lama lagi lampu merah akan menyala. Begitu pula terkadang Allah menghalangi seseorang itu dari dunia yang mungkin dia sangat menginginkannya karena Allah cinta kepadanya. Makanya jangan kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengatakan, wah Allah tidak adil. Mana keadilan Allah? Saya sudah mengamalkan semua itu. Ya 5 poin yang disampaikan oleh Ustadz tentang sebab-sebab rezeki dibuka. Saya sudah rajin bersilaturahmi. Kemudian rajin beristighfar. Rajin bersedekah. Kemudian yang lain-lain. Tapi nampaknya tidak ada tambahan rezeki buat saya. Boleh jadi wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada Anda. Dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di antara hambaku yang tidak cocok untuknya kecuali kekayaan. Kalau saya jadikan dia miskin, saya merusaknya. Dan sebaliknya ada di antara hambaku ada yang tidak cocok untuknya kecuali kefakiran. Kalau saya membuat dia kaya, saya merusaknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman hidupnya murtah, bahagia, senang dan tenang insyaallah tabaraka taala. Dia menikmati hidupnya antara dua sifat, baina syukri was sabar, antara kesyukuran kepada Allah dan kesabaran atas apa yang dialaminya.